العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أوصي نفسي وإياكم أيها المستمعون أيتها المستمعات بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, para pemirsa melalui live streaming dimanapun berada, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, Allah kembali mengizinkan kita bersama pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan penuh dengan berkah, membawa pencerahan terhadap hati dan jiwa. Kita masih bersama Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Tadribur Rawi Syarhu Taqrib An-Nawawi alaihima wa ala sairil ulama rahmatu rabbi wa maghfiratuh. Masih dalam pembahasan hadis Al-Mu'allal, dan bahwasanya dalam pembahasan terakhir ma'rifatul ilal tersebut adalah suatu ilmu yang Allah berikan, yang Allah pahamkan kepada mereka yang memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang amat kuat, analisa yang sangat tajam, serta khibrat, pengalaman-pengalaman dalam periwayatan dan ilmu tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari pengetahuan yang sempurna atau hampir sempurna tentang para perawi hadis, mulai dari kalangan sahabat alaihim ridwanullah sampai kepada generasi seterusnya, sampai kepada masa imam-imam tersebut berada. Dan oleh sebab itu, ilmu ini tidak semua ulama hadis yang menekuninya, ya, karena ini spesialisasi khusus. Bahkan saya menyebut ini adalah intinya ulumul hadis, intinya ulum al-hadis. Dan ini bisa dibuktikan sampai hari ini, tidak semua orang diberikan ilmu tentang ilalul hadis. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat dirahmati Allah. Nah, bagaimana cara mengetahui, atau para ulama tersebut, bagaimana mereka mengenali al-ilal? Secara garis besar berkata Imam An-Nawawi, menukil dari Imam Ibnu Salah, kemudian disebutkan di sini oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihim jami'an. وَالطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمْعُ طُرُقِ الْحَدِيثِ. يعني الطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. Jalan untuk mengenal ada atau tidaknya illah dalam sebuah hadis, yaitu jam'u turuqil hadis, mengumpulkan semua jalan-jalan hadis, artinya mengumpulkan semua sanad hadis dalam semua tingkatan dan level atau tabaqatnya, dalam semua tingkatan, level atau tabaqat ar-ruwat. Wan nadharu fi ikhtilafi ruwatihi. Setelah itu diperhatikan apakah rawi-rawi yang ramai tersebut, yang kadang-kadang sampai puluhan, meriwayatkan dari seorang syekh, bahkan mungkin juga lebih. Nah,
Fakhtilaf wa nazaru fi ikhtilafi wajhi. Lalu diperhatikan sanad per sanad. Ada enggak mereka yang ikhtilaf? Ada mereka yang ikhtilaf. Ya sebenarnya ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebenarnya dalam segala hal, dalam bab ilmu apapun kita mesti memperhatikan, mengumpulkan semua. Kalau dalam fikih misalnya semua pendapat, kemudian apakah mereka khilaf atau tidak. Setelah dilihat khilafnya, nanti dilihat lagi wa fi dhabtihim, siapa di antara mereka yang paling dhabit, wa itqanihim, dan profesionalitasnya. Jadi itqannya benar-benar mutqin, benar-benar profesional di dalam bidangnya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah jam'ut turuq, mengumpulkan sanad-sanad hadis. Setelah itu mengkomparasikan, membandingkan semua sanad tersebut. Ya, kalau kita di zaman ini dengan cara membuat syajaratul isnad, dibuat pohon sanadnya, sehingga diketahui di mana tempat bertemu dan di mana tempat berpisah, dan di mana mereka sama riwayatnya, di mana riwayatnya berbeda, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Wa fi dhabtihim qala, berkata Imam Asyuti rahimahullah, qala Ibnul Madini, Imam Ibnul Madini yaitu Ali ibn Abdullah Ibnul Madini 235 adalah guru Imam Al-Bukhari yang paling diseganinya, sampai-sampai beliau mengatakan, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ibnul Madini. Saya tak pernah merasa kecil, merasa gugup kalau berbicara tentang hadis kecuali di depan Ali Ibnul Madini, karena Ibnul Madini sangat menguasai turuqul hadis wa ilaluh, jalan-jalan hadis dan illah hadis. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, al-babu idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Al-bab maksudnya bab itu adalah hadis-hadis yang terdapat dalam satu bab. Karena nanti dalam dawabit memahami dan menghukum hadis itu adalah mengumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, kemudian mengumpulkan seluruh jalan yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau bab banyak hadisnya, tapi kalau hadis itu jalan yang dikumpulkan. Taib, idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Bila tidak dikumpulkan jalan-jalannya, tidak diketahui atau tidak terbuka, tidak terlihat, tak jelas di mana salahnya. Sama dengan kita hari ini. Dulu ketika kita mengaji, hanya satu saja jalur yang kita ikuti. Lalu setelah kita, misalnya kita seorang mubtadi'in, orang-orang yang masih baru belajar, tentu kita satu jalur yang kita ketahui di sebidang apapun. Setelah itu meningkat, kita masuk kepada perbandingan mazhab misalnya, atau perbandingan aqwalul ulama. Maka ketika itu akan terlihat bahwa sesungguhnya ada di antara pendapat yang kita pegang, atau maksudnya pendapat ulama yang kita pegang barangkali tidak dalilnya tidak sekuat yang baru kita ketahui hari ini. Akhirnya ilmu ini pun berkembang. Nah, bagi yang tidak mau berubah, sebagian dalam hadis ini juga, misalnya kalau dia sudah pegang hadis tapi lalu diketahui salahnya, dia tidak mau beranjak, sama juga dengan mengikuti pendapat atau mazhab tertentu. Setelah dia mengetahui kelemahannya tapi tetap berpegang, pokoknya sekali siang tetap siang, tak pernah ada malamnya, setiap kali malam tetap malam, tak ada siangnya. Al-babu idza lam tujma' turuqu lam yatabayyan khata'uhu. Satu bab itu bila tidak dikumpulkan dalil-dalilnya, tak kelihatan di mana salahnya. Tak kelihatan di mana salahnya. Oleh itu, maka cara yang
ditempuh oleh para ulama dalam mengetahui ilalul hadis adalah mengumpulkan turuqu al hadis, kemudian mengkomparasikan antara jalan-jalan hadis tersebut, membandingkan, maka akan terlihat di mana kesalahan sebagian perawi dan mana di antara riwayat-riwayat tersebut yang mu'tamad dan mana yang tidak mu'tamad. Kemudian beliau melanjutkan, wa kathurat ta'lilu bil irsal yakni lil mausul, yakni banyak ta'lil, banyak hadis disebutkan illahnya dengan apa? Dengan irsal, yaitu hadis mursal. Artinya ada yang meriwayatkan hadis itu mausul, ternyata dia mursal. Ada yang meriwayatkan hadis itu mursal, mausul, ternyata dia hadisnya mursal. Maka ini illah, bahwasanya ternyata riwayat yang mausul tidak sahih. Di mana diketahui karena riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa hadis itu adalah mursal. Bi ayyakuna rawihi aqwa mimman wasal, yaitu dengan cara apa kita mengetahui? Karena rawi hadis mursal tersebut lebih kuat dari rawi yang meriwayatkan hadis itu mausul. Bahwa rawi yang mursal lebih kuat daripada rawi yang mausul. Wa taqalu illatu fil isnad. Nanti akan ada contoh insyaallah disebutkan oleh Imam. Wa taqa'ul illatu fil isnad. Di mana terdapatnya illah itu? Wa taqa'ul illatu fil isnad. Illat itu terjadi pada sanad, wa huwal aktsar. Dan ini pada umumnya. Kebanyakan illat itu pada sanad. Maka akan kita temukan nanti ulama mengiklal hadis ini dengan mursal, dengan ittirab, dengan idraj, dengan ziyadat, dengan mursalul khafi atau dengan irsal dan sebagainya, yang semua itu berkaitan dengan sanad. Wa qad taqa'u fil matni, dan kadang-kadang terjadi juga illah pada matan, tapi pada umumnya adalah pada sanad. Karena matan itu dia tak ngapa-ngapain, yang berubah-ubah itu, yang salah-salah itu banyak terjadi pada perawinya, bukan pada matan yang diriwayatkan. Wa ma waqa'a minha fil isnad, dan yang terjadi di antaranya illah yang terjadi pada isnad, yang terdapat pada isnad, qad yaqdahu fihi, bisa berpengaruh merusak kesahihannya, wa fil matni, pada sanad, dan juga pada matan, aidan juga pada matan. Bila rusak kesahihan sanadnya, ya tentu saja berpengaruh kepada kesahihan matan. Kal irsali wal waqfi, contohnya mursal dengan mauquf. Kita katakan bahwa ketika hadis itu yang sahih adalah mursal, maka dia tidak dari Nabi SAW, bukan hadis tak sahih dari Nabi SAW. Berarti matan itu tak boleh diyakini dari Nabi SAW, karena dia terputus sanadnya, tidak sahih. Atau hadis itu mauquf dari sahabat, bukan dari Nabi SAW. Walaupun mauquf ini nanti ada hukum-hukum tertentunya, ya, seperti yang akan dibahas pada masanya insyaallah taala. Wa qad yaqdahu fil isnadi khassatan, dan ada kalanya pula illah itu berpengaruh pada kesahihan sanad saja. Wa yakunul matnu ma'rufan sahihan, padahal matannya dikenal dan sahih. Sebab apa? Di sanad ini dia tidak dikenal, tapi di sanad yang lain dia dikenal. Jadi ini tidak berpengaruh, atau bisa saja bukan hanya karena bisa saja illahnya atau tahlilnya ibdalu rawin birawin, yaitu digantinya seorang perawi dengan rawi yang lain, dan yang diganti dengan yang pengganti sama-sama thiqah. Jadi tidak berpengaruh pada kesahihan
kesahihan matan, hanya berpengaruh pada isnad saja, karena yang digantikan juga thiqah. Tapi sanad yang digantikan itu kita katakan dia dhaif, mu'al. Yang sahih adalah sanad yang digantikan. Sanad pengganti itu dhaif, tapi yang digantikan itu tetap sahih. Misalnya ke hadis Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi. Contohnya hadis Ya'la ibn Ubaid At-Tanafisi, saudara Umar bin Ubaid At-Tanafisi, dua-dua thiqah. Ahadu rijalis sahih, salah satu dari rijal riwayat hadis dalam as-sahih, maksudnya as-sahih. An Sufyan, dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi merupakan dari Sufyan Ats-Tsauri. An Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar Al-Makki. Amr ibn Dinar Makki, thiqatun faqih, thiqatun thabt. Dia salah satu dari enam tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad di Makkah. Jadi ada 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad. Salah satunya adalah Amr bin Dinar di Makkah, Az-Zuhri di Madinah, Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami dan Qatada ibn Di'amah ibn Qatada As-Saddusi di Basrah, 2 orang. Kemudian yang kelima dan keenam adalah Abu Ishaq As-Sabi'i dengan Al-A'mash di Kufah. Jadi ada 6 ulama tabi'in yang sebagian besar atau hampir tidak ada sanad di masa tabi'in kecuali melewati mereka. Ini menunjukkan bagaimana luasnya jangkauan mereka dalam mencari dan menuntut ilmu hadis, mencari hadis, sehingga hampir tidak ada syekh di masanya kecuali mereka sudah mendengarkan hadis daripadanya dengan penuh ketelitian sehingga menjadi perpustakaan sanad di masa tabi'in. Saya ulang, sitta minat tabi'in alaihim tadurul asanid, menjadi poros perputaran sanad pada umumnya, walaupun tidak semuanya, tapi pada umumnya, galibnya. Itu Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah, Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami dengan Qatada ibn Di'amah As-Saddusi, dua-duanya di Basrah. Kemudian Amr bin Dinar di Makkah, kemudian Az-Zuhri di Madinah. Ini di masa tabi'in. Nah, sekarang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala meriwayatkan dari Amr bin Dinar. Sufyan Ats-Tsauri barakallahu fikum juga salah satu dari imam yang 4 merupakan rukun fikih di masa mereka pula, yaitu Malik di Madinah, Al-Auza'i di Syam, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Sufyan Ats-Tsauri di Kufah atau di Irak. Mereka pula dulu imam 4 di masa Taba'ul Atba'. Taba'u al-Atba', Atba'ut Tabi'in. Atba'ut Tabi'in, yaitu Sufyan Ats-Tsauri di Kufah atau di Irak, Al-Auza'i di Syam, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Malik ibn Anas di Hijaz. Tapi yang bertahan sampai hari ini mazhab fikihnya yang dikembangkan sampai eksis pada masa kita adalah Imam Malik ibn Anas. Kalau dulu tidak ada yang mengalahkan mereka di masa itu. Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Malik ibn Anas di Hijaz, Al-Auza'i di Syam, dan Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Lebih-lebih Al-Laits ibn Sa'ad dikatakan walaysa huwa biduni Malik. Dia tidak kurang dari Imam Malik ilmunya dan luasnya dan tajam fikihnya, tetapi sayang ahlu Mesir daya'u, orang-orang Mesir, murid-muridnya di Mesir tidak menghidupkan fikihnya secara metodologis, walaupun secara riwayat pendapat-pendapat Laits tetap menghiasi khazanah fikih Islam rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Adapun Imam Malik, maka metodologi fikihnya dibukukan, dikembangkan, walaupun juga tidak semua pengikutnya konsisten dengan metodologi Imam Malik rahimahullah ta'ala, baik khusus secara fikih maupun secara metode manhaj beragama secara umum.
Misalnya masalah akidah, banyak di antara pengikut Malikiyah yang menyimpang dari akidahnya Imam Malik rahmatullahi alaih, yang tentu saja pengaruh kepada lingkungan, guru-guru dan tekanan masyarakat, sosial masyarakat secara umum, seperti yang juga kita alami pada hari ini. Kadang-kadang orang tidak bisa keluar dari lingkungannya, minimal tidak bisa menampakkan apa yang dia yakini atau apa yang dia pakai. Taib, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah meriwayat Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar. Ini catat Amr ibn Dinar. An Ibnu Umar, karena di sini nanti ilahnya di Amr ibn Dinar. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu dari 7 ulama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis al-bay'ani bil khiyar. Hadis al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini khiyar majlis, yaitu 2 orang yang melakukan akad jual beli masih boleh tetap memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkan selama mereka belum berpisah dari majlis. Sebelum mereka berpisah dari majlis, masih boleh membatalkan dan masih boleh meneruskan. Tapi kalau sudah berpisah, maka akad sudah ingkrah, artinya tidak bisa lagi dibatalkan, kecuali ada kesepakatan bersama, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak. Ani bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr bin Dinar, Ya'la bin Ubaid di sini merupakan dari jalan Amr bin Dinar dari Ibnu Umar, yaitu al-bay'ani bil khiyar, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khalili dalam Al-Irsyad dan Al-Khalil dalam Al-Irsyad. Taib, Ghalita Ya'la. Di sini Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi salah dalam merukan ala Sufyan, dalam merukan dari Sufyan fi qawlihi Amr ibn Dinar, dalam perkataannya Amr ibn Dinar, innama huwa Abdullah ibn Dinar, hakadha, ya. Sesungguhnya dia adalah Abdullah bin Dinar, ya, nama ayahnya mirip. Maka Ya'la bin Ubaid, sebabnya apa? Karena memang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sering meriwayatkan dari Amr bin Dinar, sering meriwayatkan dari Amr ibn Dinar. Oleh itu ikhwani fillah, nanti ketika belajar atau ketika ada pembahasan tentang sebab-sebab terjadinya illah, salah satunya adalah sulukul jaddah, yaitu melalui jalan yang biasa ditempuh. Artinya apa? Karena banyaknya riwayat Amr ibn Dinar banyaknya riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Amr ibn Dinar, sehingga Ya'la bin Ubaid di sini ketika melihat riwayat Sufyan Ats-Tsauri di ujungnya ada Dinar, maka dia langsung menulis Amr ibn Dinar, padahal dia ada Abdullah ibn Dinar. Karena kebanyakan riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari hadis Abdullah bin Umar dan melalui jalan Amr ibn Dinar. Maka ini salah satu sebabnya kenapa dia tersalah, atau karena melihat sama-sama ada dinar di ujungnya, gitu, sehingga dia kira di situ adalah Amr ibn Dinar. Yani akhta'a aw ghalita Ya'la ala Sufyan fi qawlihi Amr ibn Dinar. Ya'la ibn Ubaid At-Tanafisi keliru meriwayatkan dari Sufyan ketika mengatakan Amr ibn Dinar, innama huwa Abdullah bin Dinar, padahal dia adalah Abdullah ibn Dinar. Hakadha rawahul a'immatu min ashabi Sufyan. Seperti inilah yang diriwayatkan oleh para imam dari murid-murid Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Ya'la bin Ubaid thiqah, tetapi dia bisa salah karena memang illah itu banyak pada hadis-hadis thiqat. Nah, hakadha rawal a'imma min ashabi Sufyan, begitulah yang diriwayatkan oleh
para imam di antara murid-murid Sufyan Ats-Tsauri. Murid Sufyan ini dia imam, murid-muridnya keluar jadi imam. Jadi ikhwani fillah, juga kita harus di sini juga perlu saya ingatkan bahwasanya adalah aneh bin ajaib bila seseorang misalnya menganggap seorang syekh kurang ilmunya padahal murid-muridnya saja jadi para masyayikh kibar. Ya, saya ulang-ulang kembali karena memang banyak di antara kaum muslimin karena tidak punya kelebihan sehingga tidak mengetahui kelebihan orang yang punya kelebihan. Misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, banyak karena memang beliau syadid ala al-bid'ah wa ahliha, sangat keras terhadap ahli bid'ah dan bid'ah. Yang kadang-kadang juga yang masih bisa ditolerir, kadang-kadang beliau juga keras di dalamnya. Ini manhaj beliau rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai ada mengatakan beliau adalah orang tak berilmu, hanya tukang jam katanya. Hanya tukang jam. Saya katakan tukang jam itu kerjanya jelimet. Ya, kerjanya jelimet. Kalau tukang jam, kita lihat saja murid-muridnya, seperti saya katakan tadi. Murid-muridnya sudah menjadi orang-orang yang berlipat-lipat di atas kemampuan orang yang bicara ini. Yang sudah bermain di level internasional, bukan hanya di level lokal atau nasional, di level internasional. Sebutlah misalnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, sebutlah misalnya Syekh Muhammad Al-Amin Bukhubzah yang kita punya sanad melalui beliau. Kemudian sebutlah misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang merupakan ahli hadis terbesar saat ini di Madinah. Sebutlah Syekh Rabi' Al-Madkhali misalnya. Ini adalah orang-orang yang menjadi Syekh Muqbil Al-Wadi di Yaman, Syed Al-Basi di Syam, Syekh Mustafa Al-Adawi misalnya di Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini di Mesir, dan lain-lain, dan Syekh Muhammad Hasan. Masih banyak murid-muridnya, semua adalah ulama-ulama besar dunia. Amin Bukhubzah tadi dari ini, bahkan di India, Pakistan, bahkan sampai ke Amerika dan Eropa. Nah, apakah mungkin ini alumninya orang-orang besar yang senantiasa menyandarkan ilmu mereka kepada syekh mereka, lalu kita katakan ini syekh tidak berilmu sama sekali? Makanya kita menghimbau, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencian kepada suatu kaum kita tidak bisa berbuat adil, maka adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Demikian juga sebaliknya, banyak di antara saudara-saudara kita, orang-orang yang mudah-mudahan la nuzakki 'ala Allah ahadan, orang-orang yang istiqamah atas sunnah juga sebaliknya menganggap ulama-ulama besar tetapi terlibat dengan berbagai bid'ah misalnya, lalu dikatakan juga tidak berilmu sama sekali. Ini juga zalim juga kita. Mereka berilmu, mereka ulama besar, tapi salah dalam beberapa hal. Tetapi kesalahannya ini tidak mengeluarkannya dari ruang lingkup ukhuwah Islamiyah imaniyah di antara kita. Yes, sebutlah di antara ulama-ulama dahulu misalnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah imam, tidak ada yang mengingkarinya. Beliau adalah kontribusi terhadap Islam, tak bisa kita pungkiri. Tapi ada beberapa kesalahan, yang kesalahan ini tertutupi oleh amal besar beliau yang diberikannya khidmat terhadap Islam, insyaallah ta'ala. Selama, kecuali mereka-mereka yang memang sesatnya tak bisa ditutupi lagi. Misalnya Ibnu Arabi misalnya, Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ini adalah sesat dan menyesatkan umat, karena dia punya keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, yaitu salah satunya ada ittihad wal wahdatul wujud, yaitu bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyatu dengan Allah, wahdatul wujud, yaitu melebur kepada Allah, berreinkarnasi menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesesatan yang membuat seseorang keluar dari Islam. Tapi kalau selama dia ulama Islam, ada kesalahan, tetap kita katakan dia ulama, jangan kita cabut gelar itu daripadanya. Kalau kita tidak setuju, silakan tidak setuju, karena tidak mungkin membuat kita menyetujui semua orang. Tetapi tetap saja patokan kita adalah insya Allah ta'ala
selama Allah memberikan taufik adalah kebenaran yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan sekalipun imam-imam yang kita ikuti, imam besar yang menjadi panutan kita, kita tidak mengaku, tidak, la yu'raful haqqu birrijal walakin yu'rafur rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak dipandang, bukan patokannya bukan pada siapa yang mengatakan, tapi pada justru seseorang itu dinilai dengan kebenaran yang dia pegang. Jadi kebenaran kita ada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan faham as-salafus salih min hazil ummah. Dan itu pun apakah kita maksum? Juga tidak. Secara personal, individual, kita tak ada yang maksum. Kita sudah mengatakan kita di manhaj yang benar, tapi apakah seluruh yang kita katakan benar? Juga tidak. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, qawli sawabun yahtamilul khata' wa qawlu ghairi khata'un yahtamilul sawab. Perkataan saya, menurut keyakinan saya benar, tapi bisa saja salah. Sebagaimana pendapat saudara saya yang itu salah dalam keyakinan saya bisa saja benar. Tapi ini ingat, berkata Imam Syafi'i, qawli, perkataan saya, pendapat saya. Dia tidak bicara tentang sunnah. Kalau sunnah bagi beliau adalah lain lagi. Ini harus dibedakan antara pendapat dengan dalil. Ini sebagian tercampur baur oleh sebagian kita. Imam Syafi'i bahasanya jelas, qawli sawabun yahtamilul khata'. Ini pendapat saya. Tapi kalau tentang sunnah beliau lain lagi bahasanya. Beliau katakan, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha liqawli ahadin kainan man kan. Sunnah bila sudah jelas bagi seseorang, tak boleh dia berpaling daripadanya karena pendapat siapapun. Jadi jangan dicampur aduk antara dalil dengan pendapat. Imam Syafi'i ketika mengatakan benar mungkin salah, itu pendapat beliau, bukan dalil. Kalau dalil pasti benar. Makanya harus disinkronkan seluruh perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan kenyataannya. Kalau dalam dalil dia katakan, idza ra'aitum qawli yukhalifu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadrib biqawli ardal haid. Bila kalian melihat pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka lemparkan pendapatku ke dinding. Jadi tidak ada guna, tinggalkan. Jadi kadang-kadang kan kita salah memahami ini. Dikatakannya qawli itu adalah pendapat beliau, ijtihadnya, bukan dalil yang dikemukakan. Kalau dalil tidak ada lagi yahtamilul khata'nya. Tapi pendapat kita dalam memahami dalil mungkin ada ihtimal salahnya. Kembali kepada hadis kita. Nah sekarang Sufyan Ats-Tsauri, para ulama yang dilahirkannya menjadi bukti bahwa dia ulama besar. Ya, kita tahu dia ulama besar karena murid-muridnya adalah ulama-ulama besar. Demikian juga saya ingin tadi analogikan, ketika ada seorang ulama punya murid-murid menjadi ulama besar, dan pada umumnya ilmu mereka disandarkan pada syekh ini, berarti dia adalah ulama besar. Maka jangan coba-coba menutupi matahari dengan dua telapak tangan. Kalau jauh tidak tertutupi, kalau dekat tangan terbakar. Ya, kalau jauh kan tidak mungkin menutupinya. Kalau dekat nanti akan terbakar, karena matahari 60.000 derajat Celcius panasnya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ka Abi Nu'aim misalnya, ulama-ulama besar yang imam-imam besar yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri hadis ini, Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri. Ini adalah min kibari syuyukh al-Imam Al-Bukhari, termasuk guru seniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang disebut la yarwi illa an thiqah, tidak memberikan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. Sebenarnya ada kisah antara Imam Ahmad, kemudian Yahya ibn Ma'in, kemudian Ishaq bin Mansur Al-Kausaj atau Al-Marruzi bersama Fadl bin Dukain. Ini kisahnya adalah ketika Imam Ahmad dan Imam Ahmad dan Imam Yahya ibn Ma'in bersama murid mereka berdua, yaitu Al-Marruzi atau Ishaq Al-Kausaj bin Mansur Al-Kausaj. Mereka singgah di tempat Al-Fadl ibn Dukain ini, Abu Nu'aim. Waktu itu dia sedang berada di kedainya, dia berjualan. Lalu
duduklah Yahya, waktu itu sebelum bertemu Yahya ibn Ma'in mengusulkan ke Ahmad, bagaimana kalau kita uji syekh ini hadisnya. Ya memang kelas mereka untuk nguji memang, tapi kata Imam Ahmad, jangan, dia sudah ma'ruf thiqah, jangan coba-coba. Tapi Yahya bin Ma'in tetap bersikeras, enggak, saya harus uji. Memang Yahya bin Ma'in wataknya lebih dari Imam Ahmad. Kita tahu bahwa Yahya bin Ma'in minal mutasyaddidin, orang yang keras dalam jarh wa ta'dil. Kalau Ahmad kan mu'tadil, orangnya lebih ini. Kata Ahmad, jangan. Kalau yang murid tadi itu diam aja kan, syekh sudah bicara, dia diam aja. Tapi Yahya tetap memaksakan. Maka ketika sampai duduk kan, Ahmad di samping kanan dan Yahya di samping kiri. Kemudian si murid duduk di bawah, di depan. Lalu Yahya bin Ma'in mulai menanyakan hadis kepada Fadl Bukain. Sengaja dia buat salah. Lalu Fadl Bukain menjawab, la khata, ini salah hadis yang kamu riwayatkan ini, yang benar begini. Dulu cara mereka begitu, mendapatkannya hadis yang yang salah lalu dibenarkan oleh syekh. Satu lulus, dua lulus, pas ketiga kata Fadl bin Dukain, ini kalian nguji saya nih. Ini kalian nguji saya. Dia akhirnya fatinah. Ini pasti imtihan. Ya orang kan guru diuji-uji kan, tentu marah dia. Ya saya pernah juga waktu di Darun Nahdhah kelas 2 dulu dihasung oleh kawan untuk menguji guru. Akhirnya kena marah. Ya kita nanya sesuai pertanyaan yang sulit dan betul juga, syekh salah jawab. Lalu kita betulkan, kamu bertanya apa menanya katanya. Dan ini terjadi pada Fadl bin Dukain. Akhirnya dia bilang, kalian nak uji saya. Lalu dia mandang ke Ahmad, amma hadza fayamna'uhu wara'uhu. Kalau yang ini orangnya warak, tak mungkin menguji saya. Imam Ahmad tu orangnya warak, tak mungkin menguji saya. Kalau yang di bawah ini belum levelnya, murid ini belum level untuk menguji saya. Akhirnya dia bilang, pasti ini kerjaan kamu. Lalu ditendangnya pakai kaki sampai jatuh, dia main ke bawah. Subhanallah. Tapi Yahya ibn Ma'in, apa dia katakan, wallahi la rafsatuhu ahabbu ilayya min rihlati ilal Yaman. Sesungguhnya tendangan Fadl ibn Dukain kepada saya buat saya terjun kali ini lebih saya cintai daripada hasil rihlah saya ke Yaman bertemu dengan Abdul Razak bin Ahmad As-San'ani. Apa sebab? Karena dia tahu bagaimana Fadl ibn Dukain masih thabit, thiqah, kuat hafalannya, sehingga dia menjadi yakin semua hadis yang diriwayatkan oleh Fadl ibn Dukain adalah hadis-hadis yang sahih. Oleh itu Imam Al-Bukhari rahimahullah banyak berikan juga hadis dari Fadl ibn Dukain dari dalam kitabnya As-Sahih. Wa Muhammad ibn Yusuf, di antara murid Imam Ats-Tsauri pula yang ikut meriwayatkan hadis ini daripadanya adalah Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi saking terkenalnya meriwayatkan hadis dari Ats-Tsauri sampai-sampai ada kaedah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan Fathul Bari, bahwasanya bila Muhammad ibn Yusuf, kamu Muhammad Yusuf kan banyak selain daripada Al-Firyabi. Bila Muhammad ibn Yusuf atau bila ada Muhammad, tidak disebutkan bin siapanya, karena murid guru Imam Bukhari kan banyak Muhammad. Nah, bila ada Muhammad, tidak disebutkan bapaknya, meriwayatkan dari Sufyan, tidak disebutkan pula Sufyan bin siapanya, maka Imam Ibn Hajar mengatakan maka dipastikan Muhammad itu adalah Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, dan bahwa Sufyan di situ adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Berarti di sini kita paham bahwa bin Yusuf, Muhammad Yusuf Al-Firyabi min akhassi tullabi Ats-Tsauri, termasuk murid-murid khususnya Imam Ats-Tsauri rahmatullah, sampai ada brandnya. Bila ada Muhammad, tidak disebutkan siapa ayah, tidak disebutkan dari mana orangnya, tidak ada dan seterusnya. Meriwayatkan dari Sufyan, tidak disebutkan siapa Sufyannya. Sufyan kan banyak pada level itu, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan ibn Waqi' dan sebagainya. Tapi kalau tidak sebutkan maka dipastikan itu Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, dan Sufyan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Wa Makhlad ibn Yazid, demikian juga Makhlad ibn Yazid Al-Qatawani. Muhammad Makhlad ibn Yazid Al-Qatawani juga thiqatun. Hadis Fadl ibn Dukain seperti yang disebutkan oleh Muhakkik di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Kemudian Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid.
Hadis Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih. Kemudian hadis Makhlad ibn Yazid Al-Qatawani diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dan juga dalam Al-Mujtaba. Naam. Kemudian dia mengatakan Makhlad an Sufyan an Amr ibn Dinar, di dalam itu terdapat dalam Mujtaba Amr ibn Dinar lagi salah lagi. Itu salah wasawab an Abdullah ibn Dinar, yang benar dari Abdullah ibn Dinar rahmatullahi alal jami'. Jadi ikhwani fillah, hadis ini al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ini lafaznya sama, baik di riwayat Amr bin Dinar maupun dari riwayat Abdullah ibn Dinar. Dan hadis ini sahihun ma'ruf, sahih dan dikenal. Sahih dan dikenal karena diriwayatkan oleh banyak murid Imam Sufyan Tsauri. Tadi kita katakan Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, kemudian Abu Nu'aim Fadl ibn Dukain, kemudian Makhlad bin Yazid Al-Qatawani, alaihim rahmatu rabbi wa rahmatu rabbi wa maghfiratuh, dengan lafaz yang sama. Di mana salahnya? Salahnya Ya'la bin Ubaid menukar nama Abdullah ibn Dinar dengan Amr ibn Dinar, dan dua-duanya thiqah. Cuman riwayat Ya'la salah. Riwayat Ya'la salah sanadnya, matannya tidak salah. Ya, sama kita misalnya hari ini bisa saja terjadi dari si fulan pesannya sama, cuman namanya beda. Itu aja masalah. Dan dua-duanya dipercaya dan thiqah. Ini contoh bahwa ada ilat hadis dia berpengaruh pada sanad. Artinya sanad Ya'la bin Ubaid kita katakan dhaif, ada ilahnya, tidak diterima karena bukan Amr bin Dinar. Tetapi matan hadisnya al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, benar. Ini ma'ruf hadis ini. Berarti matan tidak terpengaruh. Hanya sanad yang terpengaruh. Matan tidak berpengaruh, sanad pengaruh karena pertama syarat-syarat sahihnya lengkap. Hadisnya muttasil, ruwatnya udul, thiqat, dan tidak ada syuzuz dan illah. Tetapi riwayat Ya'la bin Ubaid kita hukum dia riwayat yang salah karena berbeda. Kalau dalam kembali kepada yang sebelumnya, maksudlah riwayat Ya'la bin Ubaid syadz dari sisi ini adalah syadz karena dia mengatakan hadis berbeda dengan riwayat ats-thiqat, dan dia thiqah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian wa mithalul illati fil matan. Tadi contoh illat yang terdapat pada sanad, tidak berpengaruh pada matan. Sekarang contoh illah yang terjadi pada matan. Man farada bihi muslimun, hadis yang sendiri diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari artinya tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam kitab As-Sahih, min riwayatil Walid ibn Muslim, yaitu dari jalan Walid ibn Muslim ad-Dimashqi, thiqatun lakin mudallis. Nah, qala haddatsana al-Auza'i, dia mengatakan telah menyampaikan hadis kepada Auza'i, tapi di sini dia menyebutkan tetapi tadlisnya Walid bin Muslim taswiyah. Tadlisnya taswiyah artinya seburuk-buruk jenis tadlis. Dia bukan hanya menggugurkan rawi antara dia dengan syekhnya, tapi juga menggugurkan rawi di atas syekhnya. Itu yang pertama. Kedua, dia juga sering menggugur rawi yang dhaif. Oleh sebab itu, walaupun dia mengatakan di sini haddatsana, tetapi setelahnya ada an Qatadah, dan Qatadah juga mudallis. Annahu kataba ilaihi yukhbiruhu, bahwa dia menulis kepadanya memberitakan an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik, annahu haddatsahu, bahwa Anas ibn Malik menceritakan kepadanya, qala sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Lafaznya apa? Ini kan ilat pada matan ini. Di mana ilat? Nanti
saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakr, dan di belakang Abu Bakar. Wa Umar, di belakang Umar. Wa Uthman, dan di belakang Uthman. Jadi Anas radhiyallahu taala anhu, kenapa dia tidak menyebut salat belakang Ali? Mungkin ada pula yang meragukan ini. Apa jawabannya? Karena di masa Ali pusat pemerintahan pindah ke Kufah. Sedangkan di masa Abu Bakar, Umar, Uthman di Madinah. Anas orang mana? Anas orang Madinah. Lalu setelah terjadinya fitnah antara Muawiyah dan Ali, Anas pindah ke Basrah sampai meninggal di Basrah, dan merupakan sahabat terakhir yang meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah. Maka cerita Anas ini ya sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan karena dia tidak pro Ali, bukan, jangan salah paham ya. Jadi dia salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman ketika mereka jadi khalifah. Karena dulu khalifah itu jadi imam dia. Pemimpin itu dulu memang orang-orang yang paling alim, paling takwa, dan juga ahli Al-Quran dan Sunnah. Maka fakanu yastaftihun, saya salat di belakang Nabi. Ini kata Anas. Wa Abi Bakar, belakang Abu Bakar. Wa Umar, dan di belakang Umar ketika jadi khalifah. Wa Uthman, dan Uthman ketika jadi khalifah. Dan Uthman salah satu muqri'is sahabah, salah satu ahli qira'ahnya sahabat. Fakanu yastaftihun, mereka membaca bilhamdulillahi rabbil alamin. Itu memulai dengan membaca langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca atau tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha, baik di awal membaca ataupun di akhirnya. Maksudnya di awal membaca di rakaat pertama atau di rakaat yang terakhir. Baik, atau di akhir surat Fatihah tersebut. Nah, di awal tidak, di akhir tidak. Nah, thumma, jadi di sini ada sebutan khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Catat ini khalfan Nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi karena illah itu kan ada al-waslu, al-raf'u wal waqfu. Ada riwayat yang marfu' dari Nabi. Ini kan contohnya. Di sini diriwayatkan oleh Walid bin Muslim dari Al-Auza'i bahwa dia itu marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia katakan salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Nah, ilahnya apa? Ada hadis yang sahih bahwa itu riwayatnya mauquf dari Nabi, dari sahabat yang disebutkan, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Jadi thumma rawahum min riwayatil Walid anil Auza'i, kemudian diriwayatkan pula olehnya siapa? Muslim. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalan riwayat Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi anil Auza'i, dari Al-Auza'i yaitu Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, imamnya Al-Syam pada masanya. Qala akhbarani Ishaq bin Abdullah, telah memberitakan kepadaku Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, yaitu suaminya Abu Talha ini suaminya Abu Sulaim. Ishaq bin Abdullah ini juga punya kisah, yaitu ketika subhanallah, Abdullah ini cerita lahirnya, ini perlu juga kita sampaikan, ketika Abu Talha dan Ummu Sulaim menikah, yang maharnya adalah sebaik-baik mahar, yaitu masuk Islamnya Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Talha juhudnya, jihadnya dalam Islam tidak ada sesuatu yang lebih terang dari sinar mentari di waktu siang. Abu Talha ketika menikah dengan Abu Sulaim diberi rezeki seorang anak. Pada suatu hari anak ini pun sakit keras. Tapi Abu Talha ada urusan penting, keluar, pergi pagi dan pulang malam. Nah, waktu itu tinggalkan sakit. Sepeninggalnya Abu Talha, atau ketika di saat Abu Talha tidak ada di rumah, anak tersebut tambah sakit dan meninggal.
Ummu Sulaim sebagai seorang ibu tentu sangat terpukul sekali. Tapi dasar istri yang salihah, yang siap menanggung sedih sendiri dan tidak ingin ketika suaminya dalam keadaan capek pulang diberikan berita yang menambah kecapeannya dan kesedihannya. Maka dia sampaikan kepada seluruh keluarganya, jangan sampai ada yang membuka berita kematian anak ini kecuali saya sendiri kepada Abu Talha. Jika pulang nanti Abu Talha jangan kasih tahu dia, biarkan saya. Untung masa itu tidak ada medsosnya, tidak ada WA, tidak ada Facebook. Kalau sekarang tidak bisa lagi sembunyikan, belum lagi sampai dah, belum sampai. Dan betul pulanglah di waktu ini, waktu sore atau waktu malam Abu Talha. Dan anak itu sengaja diselimuti oleh Ummu Sulaim seolah-olah. Dan ketika pulang Ummu Sulaim mandi sebersih-bersihnya, berhias secantik-cantiknya, seperti tidak terjadi apa-apa di rumah. Melihat istrinya dalam keadaan seperti itu, tentu Abu Talha yang pada umumnya kan wanita, apalagi di masa Arab dulu, orang wanita Arab dulu kalau ada yang meninggal anaknya sampai mencakar-cakar muka. Makanya itu dilarang dalam Islam. Memukul-mukul dada seperti yang dilakukan orang Syiah sekarang, itu dilarang dalam Islam. Ya, itu dan itu yang dihidupkan kembali oleh orang Rafidhah sekarang. Ya, ketika menangisi kematian Husain pada bulan Muharram Asyura, mereka melukai badannya, memukul-mukul dadanya. Ini adalah perbuatan jahiliyah yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ikut Syiah berarti menghidupkan jahiliyah kembali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu Abu Talha tentu bertanya, bagaimana anak? Ya karena dilihat diselimuti kan nyaman kan, dan istrinya benar-benar berhias menunggu suaminya seperti pengantin di malam pertama. Subhanallah. Dia bilang, jawabannya bahasa Arab itu kan bahasanya bagus-bagus ya, bahasa Arabnya bahasa ini, innahu fi ahsani hal. Dia anak kita sekarang dalam keadaan yang terbaik. Ya, Abu Talha mengira dalam terbaik artinya sudah sehat. Sedangkan Ummu Sulaim maksudnya dalam keadaan terbaik dia tidak ada dosa lagi, dia masuk surga. Nyaman dia sekarang, tidak ada lagi rasa sakit. Lain yang dimaksud, lain yang dipahami. Ini bahasanya ta'riyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu disiapkan makan, setelah selesai disiapkan makan. Dan malam harinya setelah selesai solat Isya, Ummu Sulaim pun mempersiapkan dirinya untuk suaminya, sehingga terjadilah hubungan suami istri. Ini juga sunnah yang baik bagi seorang istri. Jangan tunggu suami terus yang minta, ya, jangan tunggu terus. Ini juga kalau demikian jangan salahkan kalau nanti suami terpikir orang lain, karena istri tak pernah minta. Seharusnya istri juga mempersiapkan diri dan merayu suaminya, dan ini sunnah yang baik yang harus dijalankan oleh yang akan melanggengkan kehidupan rumah tangga. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, Ummu Sulaim mempersiapkan dirinya untuk suaminya, sehingga terjadilah hubungan suami istri antara mereka berdua. Setelah kejadiannya, dah selesai makan, dah selesai mandi, dah selesai istirahat, dapat kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Baru dalam ketenangan itulah, ya, perut dah kenyang, hati dah senang, jiwa dah tenang, baru Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya Abu Talha radhiyallahu taala anhuma, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, bagaimana ara'aita law anna ahadan istawda'ana wadi'ah, bagaimana menurut pendapatmu kalau seandainya ada orang yang menitipkan kepada kita, thumma ata liyastarji'aha, kemudian dia datang minta kembali titipan tersebut, bagaimana pendapatmu? Kata Abu Talha, tentu panutih ya iya, kita kembalikan kepadanya, wajib bagi kita, tidak boleh kita menahan. Baik. Lalu dia bilang, inna ibnaka wadi'atullah indaka, anakmu
itu adalah titipan Allah kepadamu. Wa qad istarja'a, dia sudah meminta kembali. Ada rasa tidak ininya, rasa terkejut memang ya, tersentrum, dia tidak baca lagi bicara apa-apa lagi. Kok bisa seorang istri seperti ini ya, menyembunyikan kematian anaknya dan melakukan apa yang dia lakukan bersamanya. Akhirnya dia merasa aneh, tetapi tidak marah-marah seperti itu. Esok subuh-subuh dia tetap ke masjid dan langsung melaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Nabi dia melapor, Nabi sudah tersenyum karena dapat berita lebih duluan dari Jibril alaihissalam. Ketika dia bicara, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah berkahi malam kalian berdua. Malam kalian berdua semoga diberkahi nanti. Subhanallah, akhirnya lahirlah dari hubungan itu seorang anak. Mereka beri nama Abdullah. Abdullah ibn Abi Talha. Nah, berkata salah seorang ulama, kalau tidak salah Urwa atau yang lainnya, dia mengatakan, saya melihat dari anaknya Abdullah ini 9 orang semuanya ulama besar. Abdullah yang didoakan Nabi semoga diberkahi. Ya, subhanallah. Jadi keluar dari sumsumnya Abdullah, dari sulbinya Abdullah ini 9 orang anak yang semuanya adalah ulama besar di Madinah. Sejuk mata memandangnya berkat doa Rasulullah SAW. Nah, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ini adalah anak dari Abdullah yang didoakan pada malam itu. Inilah maksud saya menyampaikan ini. An-naw sami'a Anasan, bahwa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, berarti Anas baginya adalah pamannya seibu, paman seibu. Jadi seibu dengan Abdullah, Abdullah dengan Anas seibu, karena Anas anak Ummi Sulaim juga, tapi dari ayahnya yang lain, yaitu Anas ibn Malik, Malik ibn Nadar ibn Anas yang meninggalkan Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Jadi dia keponakannya ini mendengar dari Anas ibn Malik dari riwayat Al-Auza'i, tapi tetap dari jalan Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi. Wa rawa Malikun fil Muwatta an Humaid, sedangkan Malik ibn Anas meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Humaid ibn Abdurrahman atau Humaid bin Abdurrahman At-Tawil an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala sallaitu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman, saya salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, fa kulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, semua mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti riwayat Al-Walid bin Muslim dari Al-Auza'i, dari Qatada, dari Anas, sekarang berbeda dengan riwayat Malik ibn Anas dari Humaid bin Abdurrahman dari Anas ibn Malik. Di mana bedanya? Yaitu penyebutan Nabi SAW. Artinya dalam riwayat Malik hadis ini mauquf. Dalam riwayat Al-Walid ibn Muslim dari Al-Auza'i hadisnya marfu dari Nabi SAW. Terjadi ikhtilaf di sini, satu mauquf, satu marfu. Mana yang lebih sahih di antara keduanya? InsyaAllah kita sambung pada pertemuan esok pagi dengan izin Allah SWT. Karena waktu, seperti kata ulama kita hari ini, dulu orang ilmu yang menghukum waktu, kalau kita hari ini waktu yang menghukum ilmu. Mereka dulu tidak selesai sebelum selesai ilmunya, kalau kita tidak, kita selesai tak selesai, tapi waktu yang membatasi kita. InsyaAllah semoga besok masih kita bertemu kembali dengan izin Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelapangan hati dan pemahaman yang mendalam insyaAllah ta'ala. Akhirnya saya kembalikan kepada saudara Kurei. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Mungkin untuk pertanyaan kita undur besok aja setelah selesai insyaAllah ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk antum dan antum semuanya, khususnya untuk antum yang mendengarkan, para pecinta ilmu hadis di kesempatan hari ini. Insya Allah seperti yang sampaikan besok kita akan bersama kembali di waktu dan frekuensi yang sama untuk lanjutan materi. Apa untuk semua salah kata yang kita bicara tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis untuk kajian kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.